Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sebuah faidah, sebuah tips untuk menyembuhkan penyakit susah kencing, penyakit yang kata orang kampung anyang-anyangan, yang disebabkan adanya infeksi pada saluran kencing, sehingga kalau kencing sakit, saking sakitnya apin jumprit nungging kagak pugu lagu, saking sakitnya. Jangan kata dalam alam nyata kejadian itu terjadi, ngimpi juga nggak ada orang yang mau ngalamin penyakit itu. Ternyata penyakit ini disebutkan cara pengobatan yang jitu untuk menyembuhkan jenis penyakit ini, di mana Al-Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuti menyebutkan dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah. Beliau menyebutkan salah satu obat yang sangat manjur mengatasi susah kencing berasa sakit, yaitu dengan mengkonsumsi labu. Ad-duba dalam bahasa Arab, labu yang panjang, bentuknya seperti ini. Ini namanya ad-duba atau al-qara. Ini labu ini dikonsumsi dengan cara dijus, ya, atau dibikinin sup boleh, airnya diminum. Lakukan selama 3 hari, maka akan memudahkan saluran kencing kita yang tadinya terhambat. Dia tuh yang bikin rasa sakit enggak ketulungan. Ini namanya ad-duba atau al-qara, termasuk buah yang Rasulullah SAW sangat sukai. Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu an menyebutkan dalam kitab Asy-Syama'il dari Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu duba'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai yang namanya duba, yaitu labu. Bahkan juga Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkonsumsi labu, yaitu dengan roti dan sop labu yang dicampur dengan daging yang dikeringkan. Sop labu tapi ada dagingnya, gadid, daging yang dikeringkan yang biasanya rasanya asin. Kalau orang Betawi biasanya yang paling nyohor buat mengolah labu ini dibikin sayur dengan santan dan dicampur udang. Itu termasuk makanan favorit saya. Dalam kuliner Betawi itu termasuk sayur yang berkelas. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Asraful Wasail Syarah Kitab Sama'il pada halaman 220 menyebutkan bahwa yang namanya labu ini bila dikonsumsi dapat mencerdaskan akal dan menetralisir pencernaan. Dan Al-Hafiz As-Sayyid Abdul Hayy Al-Kattani rahimahullah dalam kitab Munyatus Sa'il menyebutkan bahwa jenis labu yang Rasulullah SAW sukai adalah jenis labu yang disebut labu salawi, yaitu labu yang model begini. Disebut labu salawi karena labu ini banyak ditemukan di kota yang namanya Salah, yang ada di Maroko, kota Salah. Dan alhamdulillah saya pernah ziarah ke kota tersebut.
namanya sala. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa sesungguhnya Nabi Allah Yunus alaihi salam ketika beliau keluar dari perut ikan Nun, di dalam perut ikan itu beliau berari-ari. Para ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan 3 hari lamanya Nabi Yunus berada di perut ikan. Ada riwayat yang menyebutkan 7 hari. Ada juga yang meriwayatkan enggak nyampe sehari. Beliau ditelan oleh ikan di waktu duha. Setelah asar beliau sudah keluar. Itu khilaf di kalangan ahli tafsir. Begitu beliau keluar, setelah terkungkung berhari-hari di dalam perut ikan itu, Allah tumbuhkan di sekeliling tempat di mana beliau keluar pohon yang namanya yaktin, labu. Allah abadikan dalam surah As-Saffat ayat 146, wa ambatna alaihi sajaratan min yaktin, dan Allah tumbuhkan untuknya sebuah pohon yang namanya yaktin, yaitu labu. Dan tempat di mana Nabi Allah Yunus alaihissalam Allah keluarkan dari mulut ikan Nun adalah kotanya namanya Sala yang ada di Maroko, sehingga labu ini dinisbahkan sebagai labu Salawi, duba atau qara Salawi, yang bentuknya kayak belalai gajah, yang disebutkan dalam sebuah syair, wa qara'un tubdilil uyunika annahu kharatimu apyalin litahni bazanjari. Buah labu di mana ketika mata memandangnya akan merasa sejuk, wujudnya, fisiknya, jogrogannya bagaikan belalai gajah yang dapat menghancurkan tembok tembaga. Mudah-mudahan tips berguna ini dapat kita amalkan atau kita kasih tahu kepada sahabat, keluarga, dan kawan-kawan kita ya, yang ngalamin sakit supaya cepat sembuh dari kencing yang tersumbat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.